Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para dulur tani dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Pratikno, lahiran Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Selamat sore sedulur tani dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di persemaian kayu putih. Persemaian kayu putih yang coba saya dalami karena menurut kami ini suatu prospek yang sangat menjanjikan. Karena tanaman kayu putih itu merupakan tanaman pionir yang artinya bisa tumbuh di berbagai macam tempat, baik tempat di dataran rendah, di tanah becek, persawahan, ataupun di dataran tinggi, di pegunungan. Baik itu tanah berkapur, itu pun juga bisa tumbuh di situ. Ya. Sobat tani yang budiman, pada kesempatan ini saya sedang melakukan pemeliharaan persemaian kayu putih yang nantinya ini sebagai untuk mendukung program kami, program penanaman bekerjasama dengan para petani. Jadi tanaman kayu putih ini tadi saya bilang di depan mempunyai prospek yang cukup bagus. Artinya bahwa ini mungkin nanti bisa menjadi solusi para petani yang selama ini mungkin agak kebingungan untuk mengoptimalkan lahan yang dimilikinya. Karena kita tahu saat ini begitu banyak sekali keluhan para petani terkait dengan adanya hama, terutama hama tikus yang luar biasa di 3 tahun terakhir. Untuk itu kami coba masuk ke mereka yang mungkin bisa dikatakan agak galau dalam pemanfaatan lahan. Jadi banyak sekali keunggulan tanaman kayu putih ini, karena salah satunya adalah memang tahan dari hama penyakit. Jadi boleh dikatakan tahan banting tanaman kayu putih. Jadi selama ini para petani ketika menanam ketela pohon, terus pokoknya tanaman palawija dan lain-lain itu banyak sekali terserang hama, terutama tikus. Dan untuk tanaman kayu putih ini tikus itu nggak doyan. Jadi bisa dibilang aman dari hama tikus. Ya. Kemudian tanaman kayu putih ini bisa kita lakukan dengan sistem tumpang sari. Artinya bahwa sedulur tani bisa memanfaatkan suatu lahan yang ada ketika selama ini itu dilakukan penanaman palawija tahunan, baik itu kedelai atau jagung atau segala macam, itu bisa dengan sistem tumpang sari. Artinya tanaman putih kita tanam di lahan tersebut, lalu di sebelahnya atau di bawahnya kita tanami tanaman semusim biasa. Jadi dalam hal ini sobat tani itu nggak rugi. Artinya yang selama ini melakukan penanaman palawija itu palawija tetap berjalan, kayu putih tetap berjalan. Ya. Banyak sekali sistem tanam yang dipakai. Artinya mau bisa langsung dalam satu lahan itu dibiur semua tanaman kayu putih juga bisa. Kemudian dengan sistem tumpang sari yang artinya selama ini petani bercocok tanam tanaman semusim itu tetap berjalan. Kayu putih bisa ditanam dengan jarak yang bervariasi, bisa 3 kali 1 meter atau 5 kali 1 meter atau 3 kali 2 atau 5 kali 2 gitu. Dan di situ posisi kayu putih itu sama sekali tidak mengganggu tanaman semusim. Artinya tidak begitu ternaungi, karena di sini pun kan setiap 6 bulan sekali kan dipanen. Jadi kadang ketika panenannya itu ketika sebelum musim tanam biasanya dipanen dulu. Setelah itu kan ketika sudah dipanen, kondisi pohon kayu putih kan sudah tidak berdaun, otomatis tidak menaungi tanaman semusim. Kemudian tanaman semusim yang hanya jaraknya 3 bulan itu berarti tumbuhnya berbarengan dengan tumbuhan terubusan kayu putih. Jadi ketika
daun kayu putih belum begitu rimbun, tanaman semusim sudah panen duluan. Jadi dalam hal ini tanaman kayu putih sama sekali tidak mengganggu tanaman semusim. Gitu. Kalau saya sengaja masuk ke petani seperti ini. Jadi ini hanya sebagai salah satu solusi karena selama ini banyak hama penyakit. Yang kedua, ini sebagai tambahan penghasilan. Ketika dilakukan tanaman tumpang sari, tanaman yang utama misal tanaman semusim itu terserang hama, paling tidak tanaman kayu putih ini yang bertahan, yang ya untuk meminimalisir kerugian petani. Artinya walaupun tanaman tumpang sarinya boleh dikatakan habis dimakan, diserang oleh hama, dan masih ada tersisa kayu putih yang bisa untuk menopang kerugian yang ada. Itu kita coba masuk ke seperti itu, dan alhamdulillah memang banyak sekali sedulur tani yang sangat antusias untuk ikut menanam kayu putih ini, karena secara hitungan matematik memang cukup menjanjikan. Jadi mereka ini kan tanaman kayu putih yang dipanen adalah daun beserta ranting yang paling besar itu berdiameter 1 cm ya. Jadi mereka sekali nanam itu terus-menerus panen selama ya bisa mencapai 30 sampai 40 tahun. Mungkin salah satu kelalaian petani biasanya ketika masa panen padi, misal tanaman tumpang sari, itu lupa kebabat atau apa itu. Itu cuman itu aja. Selain itu nggak ada hama yang memang doyan tanaman kayu putih. Jadi intinya sekali nanam terus dirawat dengan baik, nah nanti panen selama 20 sampai 30 tahun ya. Jadi itu boleh dikatakan seperti tabungan lah. Seperti tabungan, modal hanya sekali, perawatan mungkin pupuknya bisa numpang ke tanaman tumpang sari, dan setiap 6 bulan itu bisa panen. Karena kayu putih itu mulai panen pertama itu umur 2 tahun. Umur 2 tahun itu pun juga melihat kondisi tanaman kayu putih. Kalau memang tanaman kayu putihnya itu subur, itu umur 1,5 tahun itu bisa mulai dipanen. Dan sekali panen itu bisa mencapai 5 kilo, bahkan bisa 20 kilo. Itu juga tergantung kesuburan kayu putih tersebut. Nah, panenan pertama jarak 1,5 sampai 2 tahun. Untuk selanjutnya itu bisa panen setiap 6 bulan. 6 bulan atau 7 bulan, tata waktunya seperti itu. Jadi panen pertama di umur 1,5 tahun atau 2 tahun, kemudian panen kedua dan selanjutnya setiap umur 6 bulan sampai 7 bulan. Pak, ini misalkan ada teman-teman yang mau minat dengan tanaman kayu putih ini, untuk membelinya di mana, Pak? Ya, bagi para dulur tani yang mungkin berminat untuk pengembangan atau budidaya tanaman kayu putih terkait dengan kebutuhan bibit, bisa menghubungi saya langsung itu, atau datang langsung ke Rawaheng RT 3 RW 5. Itu lokasi persemiannya ya, Pak? Iya, itu lokasi persemiannya di situ. Jadi silahkan Anda datang saja ke situ, bisa lihat-lihat persemian seperti apa, terus kita bisa ngobrol lebih jauh prospek pengembangan kayu putih itu seperti apa. Ini kalau tanaman kayu putih ini yang diambil nantinya minyaknya ya, Pak, melalui penyulingan atau gimana? Ya betul sekali. Jadi kayu putih ini itu kan yang diambil memang minyaknya. Prosesnya proses penyulingan. Ya. Hampir sama dengan tilem, cengkeh atau yang lainnya. Dan proses penyulingan itu tadi di awal saya menyampaikan yang disuling itu daun beserta ranting-rantingnya, asalkan maksimal diameter ranting itu 1 cm. Berarti misalkan ada teman-teman yang ingin mengikuti nanam itu, misalkan tidak punya pabrik, gimana itu, Pak, solusinya, Pak? Ya itu gini, nah, jadi ketika nanti para dulur tani kepengen ikut membudidayakan tanaman kayu putih, itu bisa nanti hasil dari hasil panen itu kita beli. Oh, dibeli ya, Pak ya? Kita beli dengan harga yang pokoknya sangat menguntungkan bagi para petani.
Berarti beli posisi daun ya Pak ya? Ya, kita siap menampung lah ya Pak ya? Siap menampung daun. Yang penting kita beli di tempat yang bisa dilalui kendaraan roda 4. Itu mungkin sekilas gambaran prospek budidaya kayu putih. Sekali lagi di awal saya sampaikan bahwa kami mencoba masuk untuk memberikan solusi bagi para petani yang selama ini banyak sekali yang kebingungan memanfaatkan atau mengoptimalkan lahan. Jadi selama ini ada program ini itu, tapi kenyataannya justru malah memberikan suatu trauma pada petani. Untuk itu kami mengajak sedulur tani, kalian barangkali nanti kita bisa bareng-bareng bekerja sama untuk bagaimana kita berbudidaya tanaman kayu putih yang tentunya bisa kita buktikan seperti apa yang tadi saya gambarkan di depan. Mudah-mudahan nantinya bisa mengobati kegalauan para petani selama ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam sedulur tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.